Halo guys, meskipun Naruto udah lama banget nih ya rilisnya, selamat datang juga buat para penggemar Naruto yang dari dulu belum bisa move on, apalagi ditambah dengan adanya Boruto. Di dunia ninja yang penuh dengan kekuatan dan keributan epic, kita sering banget nih lihat pertarungan yang gila, bagus coy. Bikin kita makin cinta sama nontonnya anime, meskipun udah lama banget nih anime rilis. Dari zaman gua bocil sampai zaman gua udah usia segini, gila. Meskipun Babang Kades ini sering disebut juga sering ribut, maksudnya pakai ceramah no jutsu, tapi banyak juga momen-momen epic lain yang gila, keren banget sih. Contohnya visualisasi waktu lawan Pain, cuaks. Yaudah, langsung aja daripada kelamaan cocot, let's check it out. Yang pertama tentu aja ya nih ya, Naruto versus Sasuke. Pertarungan ini tuh terjadi saat pertarungan terakhir antara Naruto Uzumaki dan Sasuke Uchiha di lembah kematian coy. Pertarungan ini udah jadi kayak fight terakhir mereka dari perjuangan dan persahabatan mereka semenjak kecil gitu loh. Pertarungan ini dibuat mirip dengan flashback waktu pertarungan ketika mereka masih kecil. Waktu itu kan episode ketika Naruto lagi ngejar Sasuke gitu loh. Naruto bawa teman-temannya, bawa tim 8 kalau nggak salah ya. Ada Kiba, ada terus siapa sih namanya? Choji, Shikamaru, sama siapa lagi ya? Pokoknya itu Lee nyusul kan lawan Kimamaru akhirnya. Nah, kalau dulu sih gue nonton ini waktu baru pulang main bola gitu, kalau nggak waktu habis ngaji deh kalau nggak salah. Nah gimana kalian sih kalau keingetan tentang kalian dulu ya? Oke lah lanjut. Di lembah akhir, Naruto dan Sasuke ini bertarung dengan kekuatan penuh, menunjukkan masing-masing perkembangan kekuatan mereka selama ini. Gila, flashback mengenai masa lalu mereka memberikan kenangan yang mendalam dalam pertarungan ini. Apalagi latar belakang persahabatan mereka ini kan cukup rumit ya dari kecil, dimana waktu itu Pak Kades maksa Sasuke terus buat pulang. Padahal kan emang Sasuke pengen jalan-jalan gitu di luar, meskipun jadi buronan. Pertarungan ini menampilkan jurus-jurus terakhir mereka dan menghasilkan efek yang bagus coy, asli. Akhirnya, dalam momen yang menyentuh hati sampai ke kalbu-kalbu nih, Naruto dan Sasuke saling mengakui kekuatannya satu sama lain, hingga akhirnya berujung Pak Kades pakai tangan satu, dan Bang Toib, ya tangannya nggak ada cuy, cuma satu doang. Kasian, udah tangannya satu, sekarang matanya dicolok bocil juga lagi. Udah apes banget kan Bang Toib. Duh, Sasuke. Yang kedua, Naruto versus Pain. Naruto berhadapan dengan Pain, pemimpin Akatsuki yang kekuatannya juga udah nggak ngotak cuy. Pertarungan ini menampilkan Naruto yang abis upgrade skill, padahal dengan mode Sanin kan. Dia baru belajar Sage mode gitu. Meskipun pertarungan ini terasa sulit buat dihadepin, apalagi momen ini nggak lama juga abis kematian Pak Jiraiya. Gimana coba? Penontonnya seluruh dunia aja hampir nangis cuy. Apalagi Naruto yang ngalamin. Bikin Naruto makin kesel lah sama si rambut oranye ini cuy, sebagai pembunuh Pak Jiraiya. Naruto juga menggunakan kekuatan Kyuubi-nya buat ngelawan Pain setelah kesulut emosi gara-gara Hinata ditusuk sama preman metal ini, preman tindik-tindik. Jadi kekuatan Kyuubi-nya itu keluar ekor 8 cuy. Segel-segel yang udah dikasih sama Yamato tuh akhirnya jebol juga. Meskipun akhirnya Naruto berhasil mengalahkan dan menemukan kalau Nagato lah di dalang dibalik semua ini, kerugian yang dialamin Konoha juga banyak banget cuy. Ya meskipun juga visualisasinya sih waktu lawan Pain ini juga astaga, udah kayak gambar bocah SD cuy. Meskipun gua nggak bisa gambar sih, tapi dari segi alur ceritanya at least ini bagus banget, gokil sob. Pokoknya wajib banget deh kalian nonton video ini ulang kalau emang kuat mental kalian ya. Lalu ada Kakashi versus Obito yang ketiga nih. Setelah sekian lama identitas Tobi itu terungkapkan bahwa Tobi itu adalah Obito, yaitu sahabat Kakashi dulu. Momen haru dan mengagetkan terjadi di sini. Namun Obito harus jadi villain dulu di awal-awal cerita nih. Kan hingga akhir-akhir itu kan Obito ngebelain Naruto sama Sasuke kan. Nah, momen haru dan mengagetkan terjadi di sini ketika Obito itu kan masih jadi villain tadi ya. Dia bertarung dengan Kakashi dengan sekuat tenaga dan dengan adegan serta jutsu-jutsu yang berkelas cuy, asli. Kita tuh bener-bener ngeliat kayak Kamui ya, mengikuti sharingannya Kakashi bener-bener dimaksimalin cuy di situ. Dengan sama-sama menggunakan matanya Obito, mereka berdua akhirnya masuk ke dalam ruang dan dimensinya Kamui. Nah, selama pertarungan ini, flashback tentang masa lalu mereka juga muncul, menggambarkan hubungan mereka sebagai sahabat dari kecil, gimana nggak satu guru coba, dan bagaimana segalanya berubah ketika Obito mengalami nasib yang tragis, nasib yang hampir ketiban batu bray. Gimana juga di momen-momen itu kan akhirnya Kakashi flashback juga kalau Rin harus tewas di tangannya, meskipun Rin itu yang menusukkan dirinya sendiri gitu loh. Nah itulah yang bikin Obito itu marah banget sama Kakashi, karena dia itu nggak bisa megang janjinya, padahal emang Rin sendiri yang nusukin dirinya ke Kakashi supaya Jinchuriki yang ini nggak diculik ya kan. Nah
Pertarungan ini juga memperlihatkan bagaimana Kakashi berjuang dengan perasaan bersalah dan rasa kehilangannya. Dalam momen puncak pertarungan ini, Kakashi berhasil menghadapi Obito dan mengungkapkan kepada Obito bahwa dia masih menghormati dan mengingat Obito yang dulu. Pertarungan ini berakhir dengan pengorbanan Obito untuk melindungi Naruto dan Sasuke, menggambarkan perubahan hati Obito yang akhirnya muncul kembali ke jalan yang benar setelah mendengar ceramah no jutsu dari Naruto tentunya. Lalu yang keempat ada Jiraiya versus Pain. Jiraiya, guru Naruto, menghadapi Pain dalam pertarungan yang epik coy. Pertarungan ini menampilkan gimana tekad Jiraiya buat mencari tahu dan menghadapi ancaman besar di depannya. Berawal dari gimana Jiraiya mencoba masuk, diam-diam ke markas Pain kan. Akhirnya, Jiraiya ketahuan dan harus melawan Pain yang memiliki kekuatan dan kemampuan aneh-aneh cuy. Dan itu Painnya gak cuma satu lagi yang dilawan. Iyalah, gimana gak mokat kan. Orang satu lawan satu kampung anjir. Pain itu kekuatannya beda-beda dan banyak rame-rame. Nah, lalu Jiraiya menggunakan strategi dan serangan-serangan hebat untuk melawan mereka. Pertarungan ini memperlihatkan keahlian dan kecerdasan Jiraiya dalam melawan musuh-musuh yang kuat. Ya, meskipun kematian sudah di depan mata Jiraiya itu nggak menyerah dan berjuang habis-habisan untuk bertahan hidup cuy, dan melindungi Konoha tentunya. Kenapa bisa dibilang melindungi Konoha? Karena Jiraiya mengirimkan informasi penting cuy. Ini penting tentang gimana Pain itu bergerak, gimana informasi-informasi tentang Pain ini tuh penting. Nah, dia menggunakan Sage Mode Katak, kekuatan alam yang dikuasainya untuk menghadapi Pain dengan sekuat tenaga. Namun pada akhirnya kesedihan gak bisa dihindarin cuy. Jiraiya akhirnya dikalahin oleh Pain dan tewas tenggelam di dalam air di sana. Meskipun kalah, Jiraiya memberikan informasi penting tentang Pain kepada Naruto dan kepada desa Konoha sih tepatnya sebelum kematiannya. Dan sampai saat ini jasadnya belum ditemukan. Nah, ini salah satu konspirasi juga nih gimana kelanjutan tentang Jiraiya. Apakah jasadnya diambil? Apakah Ibu Orochimaru akan mencari jasadnya Pak Jiraiya sebagai sesama legenda Sannin? Kita tunggu aja di Boruto. Nah, yang kelima ada Might Guy versus Madara Uchiha. Wah, ini sih kayaknya semua orang juga udah tahu sih. Siapa yang sangka kalau akhirnya Might Guy ngebuka gerbang ke-8-nya cuy. Guy mampu menahan dan bertarung melawan Madara Uchiha dengan epic. Pertarungan ini menunjukkan gimana kekuatan gerbang ke-8 milik Might Guy cuy. Namun harus disayangkan banget karena meskipun Madara sangat kewalahan ya, hampir kalah tuh Madara dengan kekuatan Guy. Guy harus dihentikan oleh ketahanan dan waktu yang membuat gerbang ke-8 itu ketutup kembali, bray. Padahal kalau misalnya Infinity aja tuh fisiknya Might Guy mungkin Edo Tensei ya, nggak tahu sih, bisa-bisa emang gokil sih itu kekuatan kayak apa ya, abadi lah kayak ibaratnya. Nah, abis itu akibat dari dampak ini, Guy mesti harus duduk di kursi roda sampai era Boruto sekarang cuy. Untung aja Might Guy guru-guru kita yang ini beralis tebal ini ya untuk masih selamat kan akibat perang itu. Dan menurut gue salah satu momen epic juga sih karena dengan membuka gerbang ke-8, Guy bisa memojokkan Madara sampai dan kalian mager juga nonton ya kan. Pokoknya jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di channel ini. Komen lah woi, please lah, biar gue gak ngerasa sendirian gitu bikin konten anjir. Mana gue kangen mulu kan sama mantan gue lagi, kampret. Komen lah biar gue nggak keingetan mantan gue mulu, gimana nih caranya. Ya udah, segitu dulu aja, sampai jumpa di video lain ya. Gue admin 1 cabut dulu dan see ya, love you all.